cinta tapi ku malu luruskan hati padamu. Ku punya rasa sayang padamu, memungkinkan hatimu tahu. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, hingga semua rasa di dada tak terucap saat ini. Ku cari profilmu, and stalking di IG-mu, TikTok, Snap, and YouTube, and LinkedIn, nomor WA-mu kan di dalamku. Ku cari profilmu, and stalking di IG-mu, TikTok, Snap, and YouTube, and LinkedIn, nomor WA-mu kan di dalamku. Sikat. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, hingga semua rasa di dada tak terucap saat ini. Sikat. Ku cari profilmu, and stalking di IG-mu, TikTok, Snap, and YouTube, and LinkedIn, nomor WA-mu kan di dalamku. Ku cari profilmu, and stalking di IG-mu, TikTok, Snap, and YouTube, and LinkedIn, nomor WA-mu kan di dalamku. Sikat. Yuma. Mirisnya Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya, nasi semakin mewabah. Pribadi biadab, berotak tak beradab, sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kau buta arti, Bhinneka Tunggal Ika, lupakan semboyan dari Indonesia. Masih kuhormati sang saka merah putih yang berkibar, Bhinneka Tunggal Ika jadi tameng untuk bersandar. Berbeda tapi satu di bawah sayap Garuda yang hebat. Persatuan Indonesia berdiri kokoh bagai tiang pilar. Namun kini lagi dan lagi rasis terjadi. Kulit putih mereka yang suci mahal tinggi rendahkan kami. Kulit hitam rambut keriting selalu dipandang sebagai monyet, tapi dari tanah barat
monyet. Kalian cari isi dompet. Bineka Tunggal Ika jadi member satu bangsa, kenapa harus masih kasih beda? Wahai manusia berpikir, bisakah melihat tanpa memandang sebelah mata? Suara dari timur, ujung Indonesia, ras Melanesia. Hormat untuk kalian yang manusia, dari yang muda sampai ke lansia. Buta moral menghasut para pengikut untuk hancurkan. Provokasi yang dibuat jadi awal keruntuhan. Sungguh masih lebih kejam, rasis dari radikal. Jadi tolong bebaskan kami dari tuan-tuan tak berakal. Coba berpikir yang logis, jangan bedakan karena biologis. Penyakit indus makin kronis, mereka jadi rasis. Apa dengan itu kalian bisa ikut narsis? Najis, kalian cuma modal nasi tapi otak bawa dekul. Miris masih sama makan nasi tapi kenapa kami tidak kalian rakul? Ringan sama dijinjing tapi berat kami yang pikul. Hukum tajam ke bawah ke atas kau jadi tumpul. Tuan-tuan puan-puan yang kami hormati, kenapa kami dibedakan saat kami berteriak NKRI harga mati? Sekarang Indonesia ada dalam masa-masa sulit. Covid yang melanda bikin semua jadi rumit, tapi malah akhlak rusak yang datang menjangkit. Kita satu Indonesia tapi kenapa dibedakan dari warna kulit? Ingat monyet juga ciptaan dari sang kuasa. Bukan berarti manusia kau katakan monyet, sini otakmu kuasa. Tak usah salahkan jika kami turun ke jalan. Cepat kau kurungkan mulut-mulut liar sialan. Dari timur Indonesia beri sebuah peringatan. Beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya. Rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berotak tak beradab. Sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kau buta arti, Bhinneka Tunggal Ika. Lupakan semboyan dari Indonesia. Masa terus berganti dan problem masih sama. Lagi-lagi rasisme kembali menjadi tajuk utama. Persetan dengan gelar yang hiasi nama. Bila pandangan hanya sebesar biji dalam celana. Apa begitu hinanya kulit kami yang gelap? Hingga seenak jidat saja mulutmu menghujat. Bukan drama TV nyata, pahlawanku menangis. Pengorbanan mereka percuma. Politikus rasialis. Jadi jangan panik bila terdengar gemuruh pemberontakan. Sebab nurani kalian mati juga tiada berotak. Karena manusia hanya peduli hasil bumi tanah timur. Sementara nasib pribumi terlantar tak lelap tidur. Bila benar negara hukum, maka segera tindak. Atau ini hanya permainan tuan beserta para budak. Biadab, binlagnat, dasar kumpulan penjahat. Demi mengumpulnya dapur masa depan bangsa sendiri digiring masuk ke liang lahat. Cek. Lalu kenapa kalau kulit hitam, merah masih darah, putih masih tulang? Bukan Indonesia kalau tak beragam, titik seragam terlahirkan sama. Kita urian, mulut bukan kulit durian, lidah bukan pedang, angkumu ketinggian, pola pikiran brilian. Senak melebu mentekan bangkai kebencian, profesor yang betul, Ambrosius Nababan. Satu lagi makhluk yang gagal berpikir, sebut saja Tidungu alias Abu Canda. Yang mangkir kalau belajar di sekolah sejarah Homo sapien, otaknya parkir, bahkan diberi nyawa pun dia bukan golongan Syakir. Pakai kelikir demi sang tuan di belakang, harap jadi daging dengan duri di dalam. Pakai makhluk bertanduk dan suka menghasut, leher mau tak enak kalau tidak bikin ribut. Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya. Rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berotak tak beradab. Sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kau buta arti, Bhinneka Tunggal Ika. Lupakan semboyan dari Indonesia. Sama sisi dari pinggiran, kini sapunya giliran. Vokal terbutuh tafsiran, rasis yang sakitnya lebih dari tamparan. Jika wajahmu yang menangkan hati, namun akhlakmu yang terlihat mati. Tanah gorila jadi barakati, kau yang cari makan di kandang monyet dan minta simpati. Dan aku yang selama ini terus berdiam, dan kamu yang sekarang biadab saat ku diam. Namun kali ini beda, untuk kau di kepala meja dan yang beralaskan sajadah, rasa layak ucap syahadat. Islam aku bersaudara, tidak kejarkan rasis. Dengan Kristen ku sepakat terus jaga hukum kasih. Leluhur aku pejuang, merdeka atau mati. Cari nama lupa Tuhan hingga buta mata hati. Kata mereka kami bodoh, mulut sampai yang cemooh. Sebarkan rasis buat heboh, pelan-pelan retak persatuan ini akan roboh. Kilau emas dan mahalnya rempaku dicuri untuk kotamu diperkaya. Namun keadilan sosial poin 5 Pancasila hanya tipu daya. Berdaya melimpah dong bilang macam-macam bagi kah. Dengan senyuman kami bilang lah ambil sudah kakak. Karena awalnya saya pikir torang nih saudara, rupanya akan perlakukan torang terlalu parah. Masih terjadi lagi kah? Dong lupa kata Bhinneka. Apa mungkin tanah kami itu Indonesia sekedar gambar di dalam peta? Dengan gampangnya mereka samakan kami dengan binatang. Kami bersuara samakan hak kami, malah binatang. Rasis masih kamong kasih, apa karena kantong sagu kamong nasi. Adil itu kata basi, macam dongeng yang
asasi. Apakah kalian pernah bertanya mengapa kami minta merdeka? Karena di negara sendiri kami tak sama dengan mereka. Apa tak bisa setara? Terima kasih Nusantara. Papua itu surga di ujung timur neraka. Mirisnya Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya, rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berkotak tak beradab, sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kamu tak arti Bhinneka Tunggal Ika, lupakan semboyan dari Indonesia. Rasis semakin mewabah. Mirisnya Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya, rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berkotak tak beradab, sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kamu tak arti Bhinneka Tunggal Ika, lupakan semboyan dari Indonesia. Masih kuhormati sang saka merah putih yang berkibar. Bhinneka Tunggal Ika jadi tameng untuk bersandar. Berbeda tapi satu di bawah sayap Garuda yang hebat. Persatuan Indonesia berdiri kokoh bagai tiang pilar. Namun kini lagi dan lagi rasis terjadi. Kulit putih mereka yang suci maha tinggi rendahkan kami. Kulit hitam rambut keriting selalu dipandang sebagai monyet, tapi dari tanah para monyet kalian cari isi dompet. Bhinneka Tunggal Ika jadi bersatu, makanya kenapa harus masih kasih beda? Wahai manusia berkulit putih, bisakah melihat tanpa memandang sebelah mata? Suara dari timur ujung Indonesia, ras Melanesia, hormat untuk kalian yang manusia, dari yang muda sampai ke lansia. Buta moral menghasut para pengikut untuk hancurkan. Provokasi yang dibuat jadi awal keruntuhan. Sungguh masih lebih kejam, rasis dari radikal. Jadi tolong bebaskan kami dari tuan-tuan tak berakal. Coba berpikir yang logis, jangan bedakan karena biologis. Penyakit indus makin kronis, mereka jadi rasis. Apa dengan itu kalian bisa ikut narsis? Najis kalian cuma modal nasi tapi otak bawa dekul. Miris masih sama makan nasi tapi kenapa kami tidak kalian rangkul? Ringan sama dijinjing tapi berat kami yang pikul. Hukum tajam ke bawah ke atas kau jadi tumpul. Tuan-tuan puan-puan yang kami hormati, kenapa kami dibedakan saat kami berteriak NKRI harga mati? Sekarang Indonesia ada dalam masa-masa sulit. Covid yang melanda bikin semua jadi rumit, tapi malah akhlak rusa yang datang menjangkit. Kita satu Indonesia tapi kenapa dibedakan dari warna kulit? Ingat monyet juga ciptaan dari sang kuasa. Bukan berarti manusia kau katakan monyet, sini otakmu kuasa. Tak usah salahkan jika kami turun ke jalan. Cepat kau kurungkan mulut-mulut liar sialan. Dari timur Indonesia beri sebuah peringatan. Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya, rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berkotak tak beradab, sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kamu tak arti Bhinneka Tunggal Ika, lupakan semboyan dari Indonesia. Masa terus berganti dan problem masih sama. Lagi-lagi rasisme kembali menjadi tajuk utama. Persetan dengan gelar yang hiasi nama, bila pandangan hanya sebesar biji dalam celana. Apa begitu hinanya kulit kami yang gelap? Hingga seenak jidat saja mulutmu menghujat. Bukan drama TV nyata, pahlawanku menang, pengorbanan mereka percuma. Jadi jangan panik bila terdengar gemuruh pemberontakan. Sebab nurani kalian mati juga tiada berotak. Karena Indonesia hanya peduli hasil bumi tanah timur, sementara nasib pribumi terlantar tak lelap tidur. Bila benar negara hukum, maka segera tindak. Atau ini hanya permainan tuan beserta para budak. Biadab, binlagnat, dasar kumpulan penjahat. Demi mengumpulnya dapur masa depan bangsa sendiri digiring masuk ke liang lahat. Cek, lalu kenapa kalau kulit hitam, merah masih darah, putih masih tulang? Bukan Indonesia kalau tak beragam, titik seragam terlahirkan sama. Kita urian, mulut bukan kulit durian, lidah bukan pedang, angkumu ketinggian, pola pikiran brilian. Senak melebur mentekan bangkai kebencian, profesor yang betul, Ambrosius Nababang. Satu lagi makhluk yang gagal berpikir, sebut saja si Dungu alias Abu Janda, yang mangkir kala belajar di sekolah sejarah Homo sapien. Otaknya parkir, bahkan diberi nyawa pun dia bukan golongan Syakir. Pakai kelikir demi sang tuan di belakang, harap jadi daging
dengan duri di dalam. Bagai makhluk bertanduk dan suka menghasut. Lehermu tak enak kalau tidak bikin ribut. Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya. Rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berotak tak beradab. Sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kau buta arti, Bhinneka Tunggal Ika. Lupakan semboyan dari Indonesia. Sama sisi dari pinggiran, kini sapunya giliran. Vokal terbutuh tafsiran. Rasis yang sakitnya lebih dari tamparan. Jika wajahmu yang menangkan hati, namun akhlakmu yang terlihat mati. Tanah gorila jadi barakati. Kau yang cari makan di kandang monyet dan minta simpati. Dan aku yang selama ini terus berdiam. Dan kamu yang sekarang biadab saat ku diam. Namun kali ini beda, untuk kau di kepala meja. Dan yang beralaskan sajadah, rasa layak ucap syahadat. Islam aku bersaudara, tidak kejarkan rasis. Dengan Kristen ku sepakat, terus jaga hukum kasih. Leluhur aku pejuang, merdeka atau mati. Cari nama lupa Tuhan hingga buta mata hati. Kata mereka kami bodoh, mulut sampai yang cemooh. Sebarkan rasis buat heboh, pelan-pelan retak persatuan ini akan roboh. Kilau emas dan mahalnya rempaku dicuri untuk kotamu diperkaya. Namun keadilan sosial poin 5 Pancasila hanya tipu daya. Sumber daya melimpah dong bilang mace-pace bagikah. Dengan senyuman kami bilang ambil sudah kakak. Karena awalnya saya pikir torang nih saudara. Rupanya kan perlakukan torang terlalu parah. Masih terjadi lagi kah? Dong lupa kata Bhinneka. Apa mungkin tanah kami itu Indonesia sekedar gambar di dalam peta? Dengan gampangnya mereka samakan kami dengan binatang. Kami bersuara samakan hak kami, malah binatang. Rasis masih kamong kasih. Apa karena katong sagu kamong nasi? Adil itu kata basi, macam dongeng yang dong bilang hak asasi. Apakah kalian pernah bertanya mengapa kami minta merdeka? Karena di negara sendiri kami tak sama dengan mereka. Apa tak bisa setara? Terima kasih Nusantara. Papua itu surga di ujung timur neraka. Mirisnya Indonesia, beda-bedakan manusia, tiada henti-hentinya. Rasis semakin mewabah. Pribadi biadab, berotak tak beradab. Sekolah tinggi-tinggi, kenapa tak berakhlak? Kau buta arti, Bhinneka Tunggal Ika. Lupakan semboyan dari Indonesia. Rasis semakin mewabah. Umroh itu bukan perjalanan biasa. Umroh adalah salah satu perjalanan terbaik dalam hidup. The best trip ever in a life. Dari perjalanan umroh kita belajar banyak hal. Ketika kita berihram, kita diingatkan tentang tujuan akhir dari hidup kita. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, nggak bawa apa-apa, kecuali amal soleh kita. Ihram mengajarkan kita melepas kemelekatan. Maka apapun jabatan kita, profesi kita, status sosial kita, ketika dalam keadaan ihram kita semua sama. Dari tawaf kita belajar untuk terus bergerak dan berdoa. Continuous pray and action. Sebagai manusia, fitrahnya kita adalah sibuk. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Teruslah bergerak dan teruslah melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Dari sa'i, kita belajar persistensi, menunjukkan kesungguhan amal kita kepada Allah. Ya, sa'i mengajarkan kita tentang totalitas, berbuat yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tahallul, simbol transformasi diri. Maka sudah semestinya, selepas ibadah umroh, kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Umroh itu bukan perjalanan biasa. Umroh adalah salah satu perjalanan terbaik dalam hidup. The best trip ever in a life. Dari perjalanan umroh kita belajar banyak hal. Ketika kita berihram, kita diingatkan tentang tujuan akhir dari hidup kita. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, nggak bawa apa-apa, kecuali amal soleh kita. Ihram mengajarkan kita melepas kemelekatan. Maka apapun jabatan kita, profesi kita, status sosial kita, ketika dalam keadaan ihram kita semua sama. Dari tawaf kita belajar untuk terus bergerak
dan berdoa. Continuous pray and action. Sebagai manusia, fitrahnya kita adalah sibuk. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Teruslah bergerak dan teruslah melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Dari sa'i, kita belajar persistensi, menunjukkan kesungguhan amal kita kepada Allah. Ya, sa'i mengajarkan kita tentang totalitas, berbuat yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tahalul simbol transformasi diri. Maka sudah semestinya selepas ibadah umroh, kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Ku punya cinta, tapi ku malu luruskan hati padamu. Ku punya rasa sayang.